Hello everyone, excited banget karena ini adalah awal dari travel series terbaru di channel ini. Kita akan mulai dengan trip pulang ke Jakarta, lalu lanjut explore Labuan Bajo yang cantik banget. Setelah itu kita juga akan jalan-jalan ke Malaysia, Singapura, dan Thailand. Pokoknya bakal banyak adventure, kuliner, dan pengalaman seru yang akan aku share sama kalian. Stay tune dan let's travel together! Perjalanan pulang ke Jakarta kali ini sudah diawali dengan drama. Pas banget waktu itu ada mogok kerja pramugari. Karena strike-nya ini sudah direncanakan, dari pihak airline sudah membuat langkah-langkah pencegahan seperti memfasilitasi ganti jadwal terbang ataupun ganti airlines. Jadi ya rencana penerbangan kami diganti total, dari yang harusnya terbang ke Singapura jadi ganti transit di Hong Kong. Sebenarnya ini bukan pertama kalinya kami mengalami last minute perubahan jadwal terbang. Tapi ini adalah yang paling memorable karena prosesnya paling challenging. Nanti Pak sampai bagian challengingnya deh ya, baru cerita gimana. Seperti biasa kami check-in di bandara di Ottawa. Waktu itu sudah self check-in dan bagasi juga udah masukin sendiri. Lalu kami sempat ada waktu di lounge sebentar. Dari Ottawa, kami terbang ke Toronto selama 1 jam. Lalu di Toronto kami harus ganti terminal dari Terminal 1 ke Terminal 3 menggunakan kereta. Sedihnya waktu itu pesawatnya delay, tapi untungnya jadi ada waktu beberapa jam dan gak harus terburu-buru. Seperti yang sudah diceritakan di awal, penerbangan kami diganti total. Jadi yang seharusnya terbang Ottawa, Vancouver, Singapura, Jakarta, jadinya diganti ke Ottawa, Toronto, Hong Kong, Jakarta. Ganti airlines juga, dari yang harusnya pakai Air Canada dan Singapore Airlines diganti jadi pakai Air Canada, Cathay Pacific, dan Garuda. Waktu itu nggak tahu perubahan ini tuh jadinya upgrade apa malah downgrade karena compare-nya Air Canada diganti ke Cathay. Kami pernah terbang pakai Cathay 2-3 tahun lalu and it wasn't a good experience. So we weren't actually sure how the flight was gonna be, so we'll see. Waktu mau terbang dari Toronto ke Hong Kong, kami tuh udah pegang boarding pass, jadinya aman. Cuma tinggal langsung jalan ke gate-nya aja nunggu boarding time. Yang jadi masalah itu kami belum dikasih boarding pass dari Hong Kong ke Jakarta karena pakai Garuda. Jadi was-was banget mikirin gimana nanti proses kita cari boarding pass-nya. Ini lucu banget, di Cathay ada timeline dengan schedule meal time. Kita juga bisa customize timeline-nya dengan preference kita. Setelah 15 jam flight, kami sampai di Hong Kong. Kami punya waktu 2,5 jam untuk cari tempat boarding pass. Disinilah letak drama kumbaranya. Karena kami muter-muter di sini dan gak ada staff yang tahu di mana tempat print boarding pass Garuda.
gak ada sign juga. Coba tanya customer service Garuda via WhatsApp, gak helpful sama sekali, malah tambah emosi. Akhirnya gak tahu gimana, ketemu juga tuh tempat untuk print boarding pass, tapi belum buka tempatnya. Makanya waktu itu gak ada sign sama sekali. Counternya itu baru buka jam 7 pagi, padahal flight kami terbang jam 9. Jadi kami tunggu depan counter persis, dan as soon as counternya buka, kita langsung coba print boarding pass. Tapi masalahnya itu belum selesai. Staffnya bilang dia harus locate koper kita dulu, karena saat itu mereka nggak tahu koper kita tuh ada di mana. Setelah menunggu sambil keringet dingin, sempat cuci muka dan ganti baju juga, akhirnya koper kita ketemu dan kita dapat juga boarding pass-nya. Aduh. Last part, terbang Hong Kong Jakarta 4,5 jam. Beneran deh, perjalanan pulang itu selalu perjuangan, tapi yang kali ini tuh benar-benar menguras emosi. So after 31 hours, here we are, Jakarta. Jakarta adalah kota yang ramai, padat, dan penuh energi. Sebagai ibu kota Indonesia, kota ini selalu sibuk dari pagi sampai malam. Kalau ngomongin Jakarta, satu hal yang hampir semua orang tahu adalah macetnya. Pagi hari bahkan sebelum jam 7, jalanan sudah mulai padat. Motor memenuhi setiap celah kecil di antara mobil. Klakson terdengar di mana-mana. Semua orang seperti sedang berlomba dengan waktu. Kadang jarak yang sebenarnya cuma 10 km bisa ditempuh dalam 1 atau 2 jam. Jakarta adalah tempat di mana mayoritas dari keluarga kami tinggal. Waktu yang kami habiskan di Jakarta selalu dipenuhi dengan kegiatan bertemu dengan keluarga dan teman, mengunjungi tempat-tempat baru, dan melakukan hal-hal random. Tidak semua sempat kami abadikan karena kami sibuk bertukar cerita dan makan. Tidak diragukan lagi, makanan di Jakarta itu selalu punya tempat khusus di perut dan hati kami. Selain di Jakarta, kami akan mengunjungi daerah lain juga. Next destination, Labuan Bajo. Sampai jumpa di video selanjutnya.